Apabila aspek manfaat tidak dapat diwujudkan secara objektif, dalam artian tidak atau kurang mampu memberikan manfaat kebersamaan, termasuk bagi orang banyak misalnya, maka bukan saja segala sesuatu yang walaupun itu telah disepakati, seyogianya ditunda dahulu. Kalau dipaksakan nih, bukan tidak mungkin kelak bakal kehilangan aspek kebersamaan tadi, yang boleh dikatakan bersifat vital namun bisa berdampak fatal. Aspek matematika, logika, dan naluri bisnis cenderung menurun. Dengan kondisi elemen semacam itu, objektivitas tentu saja bakal makin sukar, makin sangat sukar untuk ditorehkan ataupun diwujudkan. Tinjauan metode analisis 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur untuk bulan Imlek ke-12 Cap Jigwe di tahun 2024-2025 Imlek 2575 mulai tanggal 31 Desember 2024 hingga 28 Januari 2025. Juragan dan Juragin Feng Shui, pencinta dan pemanfaat YouTube channel FSA, para sahabat sukses radio Sonora di 92 FM dan Sonora Jaringan, juga Anda semua yang senantiasa setia menggunakan kalender Feng Shui sebagai acuan dalam mengambil keputusan bisnis. Saya, Kang Hong Kian, dalam kesempatan berbahagia ini mewakili tim FSA Feng Shui Enthusiast dan mewakili tim Radio Sonora FM dan Sonora Jaringan mengucapkan salam hangat penuh sukacita kepada Anda semuanya, terutama Anda yang selalu saja setia mengikuti dan menyersamai acara kami tersebut tadi. Semoga kebahagiaan, keharmonisan, kesehatan, kesuksesan, dan segala kejayaan moral maupun material selalu berpihak kepada Anda dan keluarga sekaliannya, baik di penghujung tahun ini hingga ke tahun-tahun mendatang kelak. Sejahtera tidak pernah berkekurangan, bahkan senantiasa bertambah, dan bertambah terus. Para pemirsa, seperti telah Anda ketahui, dan sebagaimana telah kita ungkapkan pula pada video waspadai deraan di atas angin, fenomena di atas angin memang masih bakal berlanjut. Nggak ada salahnya sih kalau Anda menyeksamai kembali video tersebut tadi, ya. Nah, masih berlanjut memang sekurang-kurangnya hingga penghujung bulan Imlek ke-12 Cap Jigwe di tahun Naga Kayu, atau bahkan hingga ke bulan Imlek yang pertama, bulan Imlek Ciagwe di tahun Ular Kayu mendatang. Menggarisbawahi kata kunci Cap Jigwe yang berbunyi objektivitas diragukan, langkah pantas ditunda, di bawah naungan predikat tahunan yang berbunyi manfaat parameter kebersamaan
hal atau kesimpulan sementara yang dapat kita torehkan terlebih dahulu adalah bahwa apabila aspek manfaat tidak dapat diwujudkan secara objektif, dalam artian tidak atau kurang mampu memberikan manfaat kebersamaan, termasuk bagi orang banyak misalnya, maka bukan saja segala sesuatu yang walaupun itu telah disepakati, seyogianya ditunda dahulu. Kalau dipaksakan nih, bukan tidak mungkin kelak bakal kehilangan aspek kebersamaan tadi, yang boleh dikatakan bersifat vital namun bisa berdampak fatal. Vital dalam artian bisa atau berpotensi kehilangan kepercayaan kalau terlanggarkan. Sedangkan fatal karena bisa atau berpotensi bakal kehilangan dukungan oleh karenanya. Menyadari adanya kecenderungan semacam itu, sikap antisipasi tentu saja patut dipersiapkan terlebih dahulu. Ini penting sekali demi dan untuk meminimalkan segala kecenderungan buruk yang bisa terjadi pada rentang waktu setahun Imlek mendatang. Jangan sampai fenomena di atas angin yang pada bulan Imlek ke-12 Cap Jigwe ini berpotensi meminimalkan aspek objektivitas yang selain akan sangat sukar dikendalikan, dikhawatirkan pula bakal mengendala era setahun mendatang tersebut tadi. Era setahun yang berkata kuncikan pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan yang pada prinsipnya tidak berbeda tuh dengan adu strategi tersebut. Untuk kepentingan yang satu ini, saya anjurkan Anda semuanya untuk sesegera mungkin menyeksamai video adu strategi, pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan yang tentu saja sudah dipublish terlebih dahulu. Dengan begitu, dan mengingat bahwa aspek prinsip masih sangat dominan, bahkan cenderung makin meningkat, yang terpenting untuk kita sadari benar adalah bahwa sikap ngotot dan angkuh, merasa diri sedang berada di atas angin, apalagi yang berlandaskan pada aspek merasa diri sebagai yang paling benar, bahkan sangat berkuasa, hendaknya ya kita hindari benar, kita hindari dengan sungguh-sungguh lah. Setidaknya jangan sampai orang atau berbagai pihak di sekeliling atau di sekitar kita beranggapan nih bahwa kita ternyata seorang egois yang tidak peduli pada pendapat atau pandangan orang lain. Terlebih mereka yang sebenarnya berada di dalam teamwork kita sendiri. Dengan kata lain, pandangan teamwork pun seyogianya kita indahi pula. Hal tersebut tentu saja kalau tidak bakal menimbulkan sikap antipati pada akhirnya. Di samping itu, dan dikarenakan aspek matematika, logika, dan naluri bisnis cenderung menurun, bukan saja keakurasian berpikir patut dipertanyakan kembali, bahkan naluri bisnis pun dikhawatirkan hanya sebagai perasaan semu belaka. Dengan kondisi elemen semacam itu, objektivitas tentu saja bakal makin sukar, makin sangat sukar untuk ditorehkan ataupun diwujudkan. Sebaliknya, dan dikarenakan aspek ambisi yang kini benar-benar berkondisi paling dominan, yang kelak mencuat ke permukaan,
dikhawatirkan adalah letupan-letupan hasrat atau dorongan keinginan yang justru berpotensi menjadi sebuah obsesi berlebihan. Obsesi berlebihan karena tidak lagi berpijak pada logika, tidak pula pada naluri, atau bahkan tidak pula pada pengalaman sekalipun. Dan oleh karenanya, dengan ketiadaan aspek objektivitas tersebut, dikhawatirkan langkah ataupun sepak terjang kita, tersadari ataupun tidak, hanya berlandaskan pada rasa khawatir yang berlebihan. Khawatir kalau nih apa yang kita targetkan itu kelak jauh daripada harapan. Padahal dengan mengingkari aspek objektivitas yang sepatutnya dijunjung tinggi itu, berbagai hal dikhawatirkan bakal menjadi tumpang tindih, hingga hasil akhirnya pun cenderung jauh lebih buruk daripada yang diharapkan. Bukan tidak mungkin dampak buruk daripadanya itu berawal dari deraan aspek leadership atau kepemimpinan yang pada perkembangannya berpotensi menjadi sangat otoriter. Sangat otoriter dalam artian kita bisa atau sangat mungkin kehilangan pedoman beraktivitas, sehingga hanya berdasarkan pada keinginan diri sendiri, keinginan diri pribadi semata, keinginan yang sesungguhnya jauh daripada nilai-nilai objektif itu sendiri. Selain mendera aspek leadership, dikhawatirkan pula mendera aspek semangat. Aspek yang kalau terganggu bakal mengakibatkan kinerja teamwork menurun. Menurun diantaranya karena kehilangan semangat, kehilangan kedisiplinan, bahkan kehilangan kecermatan. Juga berpotensi mendera aspek kreativitas, di mana kadar produktivitas pun dikhawatirkan bakal mengalami gangguan yang serupa pula. Sadar bahwa tanpa objektivitas, segala sesuatunya berpotensi dihadapkan pada berbagai aral rintangan. Ada baiknya kalau di bulan Imlek ke-12 Cap Jigwe ini, segala sesuatu hal dan kepentingan patut kita sikapi agak defensif. Defensif dalam artian mampu untuk menunda manuver-manuver aksi misalnya. Menunda apabila objektivitas memang belum benar-benar terwujudkan. Ini sangatlah penting agar fenomena Tahun Ular Kayu 2025 Imlek 2576 yang berbunyi pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan kelak mampu dikelola sebagaimana mestinya. Untuk lebih memahami fenomena tersebut, saya sarankan pada Anda sekaliannya untuk segera memiliki kalender Imlek tahunan, Tahun Ular Kayu 2025 Imlek 2576 yang tentu saja syarat dengan berbagai tinjauan peramalan berbasis metode 12 cabang bumi dan interaksi elemen yin yang 5 unsur, lengkap dengan solusi dan informasi yang tentu saja terkait demi dan untuk kepentingan Anda dalam berbisnis dan bersepak terjang. Saya berharap fenomena bulan Imlek ke-12 Cap Jigwe dapat dipahami dengan baik dan benar, sehingga apa yang akan saya sampaikan sebagai tinjauan 12 sio berikut ini
lebih dan makin mudah Anda sinergikan pula. Mari kita mulai pembahasannya, mulai dari yang bersio naga, sio ular, sio kuda, sio kambing, sio monyet, sio ayam, sio anjing, sio babi, sio tikus, dan sio kerbau, dan sio macan, juga yang bersio kelinci. Sebelum saya memasuki pembahasan mengenai ke-12 sio tersebut, patut Anda pahami bahwa apa yang akan disampaikan berikut ini tentu saja berkaitan dengan Anda sebagai pebisnis. Namun pebisnis dalam konteks bahasan ini tidak hanya mencakup Anda sebagai pengusaha atau pedagang semata, melainkan juga Anda sebagai birokrat, teknokrat, profesional dalam segala bidang aktivitas, juga bahkan Anda sebagai karyawan. Oke, saya mulai dengan yang bersio naga. Sio naga, tinggi hati hanya akan melemahkan peluang dan keberuntungan. Di sini jelas bahwa kalau Anda bersikap tinggi hati, dan itu memang adalah kecenderungan yang bisa terjadi pada bulan Imlek ke-12 Cap Jigwe ini, dikhawatirkan akan mengganggu nilai keberuntungan Anda, sehingga terjadinya penurunan bakal sukar dielakkan. Oleh sebab itu, diharapkan Anda bersikap rendah hati. Walau kompromi harus sesuai prinsip, pemaksaan sungguh tak layak diterapkan. Jadi, memang Anda patut berkompromi sebatas, seputar, dan sesuai dengan prinsip yang sudah Anda torehkan. Namun demikian, jangan sampai oleh karenanya Anda memaksakan diri ataupun memaksakan kehendak Anda terhadap siapapun. Jangan biarkan emosi meletupkan hasrat, apalagi memanuverkan aksi yang berlebihan, ya. Jadi jangan biarkan emosi, ya. Jadi Anda betul-betul bergelora emosinya sehingga hasrat pun bergelora pula. Kini bulan Imlek yang satu ini bukan saat yang selaras untuk hal semacam itu, sehingga manuver aksi yang berlebihan pun seyogianya dipantangkan, ya. Jadi jelas bahwa kini bukan saat yang selaras untuk memulai segala sesuatu yang penting, termasuk memulai investasi, apalagi investasi yang baru sama sekali. Namun, penting bagi Anda untuk menghindari semua deraan ciong. Kenapa? Tentu saja agar deraan ciong yang mendera hebat, yang mendera luar biasa pada tahun naga kayu Imlek 2575 ini kelak tidak akan terbawa, ya, tidak akan terbawa masuk, dan sehingga tidak akan merusak tatanan keberuntungan Anda pada tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Dengan harapan tentunya agar keberuntungan Anda di tahun tersebut bisa terdongkrak signifikan, sesignifikan mungkin, bahkan hingga teroptimalkan pula. Sio ular, matangkan objektivitas demi memaksimalkan keberuntungan. Jadi Anda diharapkan untuk lebih
berpikir masak-masak, mempertimbangkan segala sesuatunya hingga bisa seobjektif mungkin. Objektif dalam konteks ini tentu saja Anda patut mengukur segala sesuatu dengan logika, juga dengan insting bisnis Anda sendiri. Jika itu bisa Anda lakukan, maka potensi peningkatan keberuntungan satu langkah sudah Anda menangkan. Walau segalanya seolah tumpang tindih, keliru kalau aksi hanya setengah jalan. Jadi, dikhawatirkan berdasarkan analisis 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur, kondisi atau situasi yang bakal Anda hadapi pada bulan Imlek yang satu ini bakal semrawut tumpang tindih. Namun demikian, Anda tidak boleh mundur selangkah pun, apalagi berputus asa di tengah jalan. Anda patut berani untuk menyongsong segala kemungkinan. Jangan biarkan khawatir menggoda hasrat, apalagi hingga lepaskan kesempatan. Di sini jelas bahwa Anda diharapkan untuk tidak bersikap khawatir, sehingga Anda mampu untuk membuat satu ambisi Anda betul-betul bergejolak dengan satu tujuan yang berkepastian. Jangan biarkan khawatir menggoda hasrat, apalagi hingga lepaskan kesempatan. Jadi jangan pernah melepaskan kesempatan. Manfaatkan saat-saat selaras dengan bersikap objektif dan tidak membuang-buang waktu. Itu yang benar-benar disarankan. Itu penting sekali diupayakan. Kenapa? Agar potensi terjadinya hambatan krusial di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 takkan terjadi. Bahkan bisa Anda kondisikan sebaliknya, sehingga Anda benar-benar lebih berkeberuntungan daripada yang diramalkan. Sio kuda, ada kabar baik bagi Anda yang bersio kuda. Walaupun pada bulan Imlek yang baru saja berlalu, koreksi keberuntungan sukar dielakkan, maka pada bulan Imlek yang ke-12 Cap Jigwe ini, potensi peningkatannya akan terwujudkan kembali. Namun untuk itu, Anda patut menyiasati hal berikut ini. Ketergesaan terhindari, potensi keberuntungan naik lumayan. Lumayan toh. Jadi apa yang menjadi pantangannya yaitu ketergesaan. Jadi jangan pernah Anda berketergesaan. Jadi Anda patut tenang untuk menyaksamai segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Walau logika sukar terpadukan dengan naluri, peluang tak boleh lepas dari tangan. Diramalkan bahwa logika Anda dengan naluri Anda di bulan Imlek ini memang bisa bertabrakan, dalam artian sukar sekali disinergikan. Namun demikian bukan berarti Anda patut gamang sehingga peluang yang ada di depan mata bahkan Anda lepaskan begitu saja. Tentu kalau itu terjadi adalah sebuah kekeliruan yang tidak berkepantasan. Jangan biarkan keraguan-raguan menyelinap ke dalam benak, apalagi keputusasaan. Ini jelas toh bahwa Anda tidak boleh ragu-ragu dan Anda tidak boleh juga putus asa. Kebimbangan memang hanya akan meminimalkan atau meniadakan logika bahkan objektivitas.
Dan tentu saja Anda diharapkan untuk tidak membawa kebimbangan Anda tersebut hingga ke tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Kenapa? Karena hanya akan berekses buruk bagi aktivitas dan sepak terjang Anda sendiri dalam hal memaksimalkan keberuntungan Anda tentunya. Syok kambing. Lebih baik buang waktu daripada spekulasikan keberuntungan. Jelas di sini Anda diwanti-wanti agar kalau Anda ragu, bimbang terhadap satu hal, sebaiknya Anda mendingan udah deh, buang waktu aja lah. Anda bisa kia-kia jalan-jalan dulu deh, ya, daripada Anda dipaksa untuk berspekulasi. Jangan sampai oleh karenanya keberuntungan Anda yang sepatutnya mampu distabilkan terpaksa menurun di bulan Imlek yang satu ini. Jadi dengan kata lain, Anda bukannya diharapkan langsung dalam pengertian Anda tinggalkan pengelolaan bisnis Anda, tapi kalau itu berbau spekulasi, harap tidak Anda lanjutkan, ya. Lebih baik buang waktu daripada spekulasikan keberuntungan Anda. Walau peluang terasa di depan mata nih, pemaksaan diri dan daya tak patut dibiarkan. Jadi kelihatan nih, oh peluangnya udah gua tangkep juga gampang. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan sumber daya dan kemampuan Anda, sebaiknya jangan deh. Ya, jangan Anda paksakan itu, ya. Jadi Anda tidak boleh memaksakan diri dan kemampuan Anda. Jangan asalan mengambil keputusan. Apalagi kalau ketergesaan sukar dikendalikan. Nah, ini diwanti-wanti juga Anda yang bersyok kambing untuk tidak berketergesaan, ya. Jadi Anda patut mengambil keputusan yang tepat guna dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran. Memang kalau target belum terencanakan, semangat pun terlemahkan, sudah diwanti-wanti sejak bulan lalu, janganlah Anda mengadu nasib. Nah, selain itu yang patut Anda camkan pula bahwa amankan potensi sebulan ini. Jangan sampai Anda tersungkur oleh karena deraan ciong yang memuncak. Amankan potensi bulan ini demi peningkatan keberuntungan pada tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Dengan harapan tentunya agar peningkatan aktivitas Anda, kinerja Anda, dan produktivitas Anda kelak jauh lebih signifikan, makin tepat guna ketimbang sebelumnya. Syok monyet. Fokuskan keberanian dan ambisi demi stabilkan keberuntungan. Ya, keberanian Anda tidak boleh digadaikan, ambisi Anda patut Anda fokuskan. Dengan begitu maka kestabilan dapat Anda wujudkan. Ya, dengan kata lain, kalau itu tidak bisa Anda kendalikan, kecenderungan terjadinya koreksi keberuntungan sangat memungkinkan. Walau naluri berkata jangan, strategi dan matematika logika tak boleh tergadaikan. Jadi kalau Anda nih berpikir udah jangan deh, jangan. Kendati Anda berpikir jangan, Anda patut juga berpikir objektif
dari sudut pandang logika. Sehingga dengan begitu, matematika berpikir Anda harus tetap Anda tajamkan dan Anda strategikan agar segala celah dan peluang yang tersembunyikan bisa Anda seksamai dengan sebaik mungkin. Jangan mengalah pada aral rintangan, apalagi kalau hanya sebatas bayang-bayang. Ya, jadi kalau terjadi gangguan, Anda patut seksamai. Jangan-jangan gangguan itu cuma bayang-bayang belaka. Ya, Anda memang dihadapkan pantang menyerah, kecuali kalau objektivitas, logika, dan naluri Anda benar-benar terasa tidak berfungsi sama sekali. Dan satu hal yang perlu Anda camkan benar adalah bahwa kalau objektivitas sukar diwujudkan, kehati-hatian pada tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 patut ditingkatkan lebih serius, seserius mungkin. Karenanya, bersikap tenang dan cermat kini merupakan sebuah keniscayaan yang patut Anda perjuangkan dengan bersungguh-sungguh. Sio ayam. Keyakinan menguat, keberuntungan meningkat hingga signifikan. Gampang toh. Yang penting Anda yakin. Kalau udah segalanya oke, Anda akan terdorong sendiri untuk mencapai puncak kesuksesan Anda. Ya, dan puncak kesuksesan Anda tidak bisa dibilang sedikit. Ya, Anda patut menyeksamai hal berikut ini pula. Walau harus ekstra kerja keras, semangat baja dan daya juang tak patut mengendur, ya. Jadi Anda diharapkan untuk berani bekerja keras, ekstra, ya. Jangan mundur lagi. Harus tetap maju dengan semangat yang membaja, dengan daya juang yang tidak terkalahkan. Janganlah Anda berayal-ayalan, apalagi ketika menyongsong keterbukaan yang berkesinambungan. Jadi ada satu keterbukaan yang berkesinambungan, bukan hanya di bulan Imlek yang satu ini, namun juga bisa berkepanjangan. Nah, oleh sebab itu, satu hal yang juga patut Anda camkan benar, kalau objektivitas mampu Anda satu padukan. Ingat, tiada lagi hal yang tidak berkemungkinan. Segalanya menjadi sangat mungkin. Dengan begitu, tiada pula kesulitan yang bersifat krusial ataupun berdampak negatif destruktif kelak pada tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Segala sesuatu jauh lebih dan makin berkelancaran. Sio anjing merupakan sio yang di tahun naga kayu Imlek 2575 ini diramalkan sebagai sio yang paling besar didera oleh ketidakselarasan. Di penghujung tahun ini, Anda seyogianya ekstra hati-hati agar Anda tidak terjungkal oleh deraan yang bersifat mendadak. Jangan sampai kestabilan Anda terpaksa harus terkoreksi oleh adanya satu penurunan keberuntungan. Patut Anda camkan hal berikut ini. Target dengan ambisi berlebihan bisa lemahkan keberuntungan.
Jadi belum saatnya Anda untuk mengambil satu target. Apalagi target yang Anda canangkan itu sungguh-sungguh berlebihan. Ya, tolong dipantangkan terlebih dahulu. Walau prospek ditawarkan lebih gamblang nih, kehati-hatiannya justru patut ditingkatkan. Jangan sampai apa yang ditawarkan itu bakal menjadi bumerang yang merugikan diri Anda di kemudian hari. Tolong diwaspadai benar. Ya, jangan sampai adanya satu pembongkongan ataupun pembangkangan. Jangan pula terlampau berharap, kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda memang berketerbukaan. Keberuntungan Anda di tahun naga kayu Imlek 2575 ataupun keberuntungan Anda pada tahun ular kayu Imlek 2576. Untuk lebih tegasnya ditekankan bahwa belum saatnya untuk Anda kini memanuverkan aksi karena situasi yang memang diramalkan belum berkemungkinan. Lain daripada itu, satu hal yang patut Anda camkan benar adalah bahwa apabila segala sesuatu Anda paksakan, dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran Anda dalam beraktivitas dan bersepak terjang di sepanjang tahun ular 2025 Imlek 2576. Sikap bijak tentu saja patut diterapkan, baik berkaitan dengan aspek kedisiplinan, aspek kecermatan, bahkan dalam hal kemampuan Anda menahan diri. Ini penting demi menggolkan keberuntungan Anda yang jauh lebih baik di tahun ular mendatang. Sio babi, angkuh dan perasaan tertekan bisa koreksikan keberuntungan. Jelas bahwa Anda yang bersio babi diminta untuk tidak bersikap angkuh, melainkan rendah hati dan banyak bertoleransi terhadap siapapun, termasuk pada pesaing sekalipun, ya. Dan juga sebaliknya, Anda tidak boleh merasa tertekan oleh hal apapun, termasuk manuver-manuver aksi yang dilakukan oleh para pesaing Anda sendiri. Jelas, angkuh dan perasaan tertekan bisa koreksikan keberuntungan Anda. Jadi jangan sampai keberuntungan Anda yang seyogianya bisa Anda stabilkan di era sebulan Imlek ini terpaksa harus terkoreksikan oleh karenanya. Walau komunikasi patut ditingkatkan, jelas ya, komunikasi memang patut Anda tingkatkan benar-benar dengan seserius mungkin. Namun, aksi yang mendadak belum saatnya Anda manuverkan, ya. Walau komunikasi patut ditingkatkan, aksi mendadak belum saatnya dimanuverkan. Janganlah Anda bersikap abai, lalai, berburuk sangka, apalagi terhadap peluang yang terbilang riskan. Peluang yang terbilang riskan adalah peluang yang banyak mengandung resiko. Namun demikian, Anda tidak boleh abai dalam hal menanggapinya, jangan pula lalai dalam mengelolanya ataupun menilainya, dan juga jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Dengan demikian maka, potensi keberuntungan Anda justru bisa bertolak belakang dari penurunan hingga terjadi satu kenaikan yang cukup lumayan. Komunikasi memang yang baik dan apik sebetulnya telah disarankan sejak sebulan Imlek yang lalu. Kalau itu
memang telah Anda lakukan, tidak heran kalau peluang di bulan Imlek yang satu ini banyak bermunculan oleh karenanya. Lain daripada itu, satu hal yang patut Anda waspadai dan Anda camkan pula bahwa Anda patut menghindari debat, bahkan patut mengalah. Ini benar-benar disarankan agar potensi Anda di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 tidak mengalami gangguan, bahkan bisa terbuka lapang bagi berbagai aktivitas Anda. Setidaknya bisa Anda kondisikan lebih lancar daripada yang diramalkan. Sio tikus, kejenuhan bakal lemahkan sikap tanggap dan keberuntungan. Di sini ada satu hal yang patut Anda pahami, bahwa sebetulnya Anda mampu untuk bersikap tanggap kalau Anda tidak jenuh. Dan keberuntungan Anda pun mampu Anda tingkatkan signifikan kalau Anda bersikap tanggap. Jadi, ya, jangan sampai Anda didera oleh kejenuhan yang mengakibatkan Anda kehilangan rasa tanggap Anda, ya. Jadi, sikap tanggap Anda dalam mengejar sesuatu patut Anda gelorakan terus. Walau aksi tahan banting patut digelorakan, rasa tersinggung tak boleh dibiarkan. Ya, jadi Anda memang patut menggelorakan sikap perilaku tahan banting Anda, namun tidak dengan rasa tersinggung yang seyogianya Anda pupuskan sesegera mungkin. Dan oleh sebab itu pula, janganlah Anda mencela siapapun, apalagi yang berpeluang memberi banyak kesempatan. Satu hal yang patut Anda camkan, janganlah Anda bersendak gurau hingga lupa diri sehingga tanpa sadar Anda melakukan hal yang bersifat tidak senonoh atau bersifat mencela pihak lain. Kejenuhan memang sudah dilarang sejak sebulan yang lalu. Ini penting agar daya juang Anda lebih membukakan banyak kesempatan. Jadi kalau Anda memang sudah berusaha tidak jenuh dari bulan Imlek yang lalu, maka di bulan Imlek yang satu ini pengendalian atas kejenuhan tentu lebih baik daripada sebelumnya. Ya, cela-mencela bisa menjadi cikal bakal perdebatan sengit yang tiada lagi berujung pangkal. Dan satu hal yang patut Anda camkan benar adalah bahwa apabila hal-hal seperti itu, hal-hal celak-mencela sudah menjadi habit, bahkan apabila itu dimulai pada bulan ini, dikhawatirkan bakal menjadi batu sandungan bagi kelancaran Anda untuk menstabilkan keberuntungan Anda di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Kestabilan keberuntungan Anda sesungguhnya diramalkan bisa maksimal bahkan fantastis. Sio kerbau, tabah sekaligus rendah hati, bakal lancarkan keberuntungan. Jadi Anda yang bersio kerbau diharapkan untuk sebaik-baiknya ekstra introspeksi untuk senantiasa bersikap tabah sekaligus rendah hati. Dengan begitu maka
potensi keberuntungan Anda yang diramalkan bakal menurun pada bulan Imlek yang ke-12 Cap Jigwe ini bakal menjadi sebaliknya, atau setidaknya bakal terstabilkan sama seperti keberuntungan Anda di bulan Imlek yang baru saja berlalu. Walau ambisi tak pantas digadaikan, manuver aksi pantang kalau terspekulasikan. Jadi ambisi Anda memang tidak patut kalau Anda gadaikan. Artinya Anda harus benar-benar mengusung ambisi Anda dengan satu target yang berkepastian. Dan tentu saja segala manuver aksi tidak boleh Anda sembarangkan, tidak boleh Anda spekulasikan. Jangan berlaku gegabah, waspadai ketegasan, apalagi pemaksaan angan-angan. Jadi Anda diharapkan pula untuk tidak bersikap semau-maunya, harus sesuai dengan aturan, tolong aturan diusung sesuai etika bisnis, ya, dan ketegasan pun jangan, apalagi Anda berusaha untuk menggolkan angan-angan yang belum berkepastian. Sikap defensif sambil mengambil ancang-ancang bagi tahun depan memang sudah sangat disarankan. Oleh sebab itu, harap hal berikut Anda seksamai dengan sungguh-sungguh, bahwa Anda patut bersikap defensif seraya rendah hati. Namun, tetap Anda patut berfokus ke tujuan yang berkepastian, yang kelak bakal berkontribusi positif bagi perkembangan situasi dan peluang bisnis di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Karenanya, sikap gegabah patut Anda waspadai benar dan patut Anda hindari dengan bersungguh-sungguh agar kelancaran di kemudian jauh lebih berpihak kepada keberuntungan Anda. Sio macan. Pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang luar biasa pada Anda yang bersio macan. Keberuntungan Anda pun diramalkan bakal berkestabilan. Namun, apabila Anda pedulikan hal yang satu ini, peningkatan keberuntungan niscaya akan berpihak kepada Anda di bulan Imlek yang ke-12 Cap Jigwe di tahun Naga Kayu Imlek 2575 ini. Utamakan kompromi. Keberuntungan takkan didera gangguan. Ada satu kecenderungan bahwa Anda memang sukar untuk diajak kompromi. Nah, ini adalah satu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Anda patut mencamkan bahwa kompromi harus lebih dikedepankan ketimbang strategi apapun juga. Walau matematika terbilang matang, tanpa naluri segalanya jangan dipaksakan. Jadi Anda jangan mentang-mentang merasa, udah sesuai nih, logikanya masuk, kita hajar. Jangan kalau memang naluri atau pengalaman Anda tidak menyetujui hal semacam itu. Jangan sampai ketegasan tereliminasi celaan, apalagi kalau empati terenyahkan. Berbeda dengan konteks sebelumnya di mana Anda diharapkan untuk tidak sok aksi dalam mengagungkan logika Anda misalnya. Di sini Anda diharapkan untuk bersikap tegas. Jangan sampai ketegasan Anda kemudian terenyahkan oleh berbagai celaan, ya.
Jadi Anda patut menjaga diri Anda agar ketegasan Anda tidak tereliminasi celaan, apalagi kalau empati Anda terenjakan. Jadi Anda patut berempati dan bertoleransi untuk mengukuhkan ketegasan Anda tersebut tadi. Hindari kekeliruan di penghujung tahun ini agar tidak memberatkan Ciong di tahun depan. Ya, ada satu bocoran nih bahwa Anda di tahun depan bakal Ciong, harus diwaspadai ya. Jadi jangan bikin kekeliruan agar kadar Ciong Anda tidak mengalami peningkatan, justru agar dapat dikendalikan dengan sebaik mungkin. Lain daripada itu, tolong diperhatikan hal berikut ini. Ambil celah dan kesempatan positif di bulan Imlek yang ke-12 Cap Jigwe ini agar dampak positifnya kelak bisa berkesinambungan terus hingga mencapai tahun ulang 2025 Imlek 2576. Kendati begitu, era di penghujung bulan pada minggu terakhir di bulan Imlek yang ke-12 Cap Jigwe ini patut disikapi dengan ekstra kewaspadaan. Sio Kelinci, sikap peduli syarat hasrat bakal gemilangkan keberuntungan. Yang dikhawatirkan justru ada kecenderungan Anda yang bersio kelinci itu merasa pasrah dan kurang daya juangnya di bulan Imlek ke-12 Cap Jigwe ini. Padahal potensi keberuntungan Anda diramalkan agak meningkat. Bahkan bukan tidak mungkin peningkatan itu Anda upayakan lagi hingga menjadi sangat signifikan. Itu adalah satu kemungkinan yang terbuka lapang di saat ini. Sikap peduli syarat hasrat bakal gemilangkan keberuntungan. Tolong benar-benar dicamkan. Walau rasa gundah mudah menyelinap, keyakinan dan ambisi patut disinergikan. Jelas di sini ternyata Anda bisa merasa pasrah diantaranya karena adanya kegundahan yang diam-diam menyelinap ke dalam benak Anda. Dan kalau kegundahan itu datang menyelinap, Anda patut mengenyahkannya segera sejauh mungkin ya, supaya ambisi Anda betul-betul bisa Anda fokuskan dengan sebaik mungkin. Jangan buang waktu percuma. Apalagi kalau keterbukaan tampak kian transparan ya. Jadi kalau segalanya udah jelas nih, peluang ada di depan mata, jangan buang waktu deh ya, kejar dengan sepenuh kekuatan, dengan segenap daya upaya. Memang aspek kepedulian telah disarankan agar difokus utamakan sejak sebulan Imlek yang lalu. Dan kalau itu tidak Anda lalaikan, maka di bulan ini hal itu bisa menjadi daya dorong yang luar biasa bagi pemuncakan keberuntungan Anda. Kalau agresivitas senantiasa dipertahankan, tiada hal apapun yang kini patut Anda khawatirkan. Lain daripada itu, satu hal yang patut Anda camkan pula adalah apabila Anda bersikap seperti itu, Anda mampu mengondisikan berbagai hal yang dikemukakan tadi, maka potensi atau peluang keberuntungan Anda di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 bakal jauh lebih terbuka, di mana agal rintangan terminimalkan, kelancaran pun tertingkatkan dengan sendirinya. Boleh dibilang kesuksesan pun mudah Anda wujudkan pula.
para juragan-juragin feng shui, para pencinta kalender Imlek tahunan, dan Anda, para sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Awalan yang berisikan satu fenomena bulan Imlek ke-12 Cap Jikwe telah saya sampaikan. Begitu pula mengenai tinjauan 12 sio yang diantaranya tentu adalah sio Anda sendiri. Mudah-mudahan sinergitas daripadanya dapat Anda wujudkan demi dan untuk menjadi satu daya dorong bagi kelancaran Anda dalam beraktivitas dan bersepak terjang. Kesuksesan Anda tentu saja sangat saya harapkan. Sukses selalu.